Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya. Sumatera Selatan saat ini memasuki zona oranye dalam angka penurunan COVID-19 serta penyebaran COVID-19. Tentunya ini merupakan kabar baik. Apakah mungkin zona oranye ini bisa terus mengalami tren yang positif sehingga masuk ke dalam zona hijau? Untuk itu, saya Dika Saputra akan membahasnya di Suara Sriwijaya bersama dengan narasumber juga yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Edward Juliarta, SOS MM. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tetap prokes kita Semangat. jalankan ya. Kemudian juga yang kedua ada Mbak Ike Suharjo, SIPMSI, pengamat sosial. Selamat sore, Mbak. Sore, Dika. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Baik, ya. Sebelumnya mau mengucapkan nih, Dirgahayu TVRI. Wah, terima kasih ya. Semakin jaya. Semakin jaya selalu di udara. Kita akan membahas tentunya juga zona oranye menuju zona hijau di Sumatera Selatan serta perkembangan serta kebijakan dan lain sebagainya seperti apa. Dan juga nantinya juga akan bergabung bersama kami di Studio TVRI Sumatera Selatan ada pakar kebijakan kesehatan masyarakat, ada Dr. Ahmad Ridwan MOMSI yang tentunya nanti akan bergabung via Zoom. Nanti kita juga akan menunggu kabar dari beliau ya. Di layar kaca kita sudah bergabung tentunya. Ini pakar kebijakan kesehatan masyarakat, Dr. Ahmad Ridwan. Apa kabar, dokter? Baik, ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan baik dan juga protokol kesehatan tetap dijalankan ya, Dok ya. Yes. Kita menjalankan tentunya tema kita ya ini sore hari ini zona oranye menuju hijau. Tapi sebelum kita membahas itu semua, kami juga mengingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya untuk bisa berdialog interaktif bersama kami di 0711 311 454 masih dengan tema kami yaitu zona oranye menuju hijau. Masih dengan juga narasumber yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Baik, kita ke Profesor Edward terlebih dahulu. Ini mungkin bisa dijelaskan untuk situasi kondisi saat ini Sumatera Selatan seperti apa, Prof? Alhamdulillah kita selalu berharap hal yang positif terhadap kondisi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa kita baru saja memperpanjang PPKM. Kalau untuk Palembang masih di PPKM level 4, kemudian sisanya ada 3, ada 2. Nah, jadi dari 17 kabupaten kota kita punya orange itu ada 4 yang kena orange, 4 yang kuning, sisanya orange. Saya ulangi, 4 yang kuning, sisanya orange. Artinya memang ada perbaikan signifikan ya dengan kondisi yang ada terakhir, karena kita tahu zona merah kita sempat hanya menyisakan orange 4 beberapa aja daerah, kemudian ya. Nah ini sudah ya istilahnya kita menyambut rasa syukur juga lah dengan kondisi yang ada. Cuman kita berharap memang kondisi sekarang ini kita masih dalam rangka penguatan testing, tracing, dan treatment. Jadi kita memang ketika kondisi sekarang ini memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwa pandemik ini belum berakhir. Angka hari ini 167 kenaikan sehingga menjadi 57.242 konfirmasi positif. Nah, cuman kan kita berharap ini jangan jadi fenomena gunung es, ya. Kalau jadi fenomena gunung es kan seolah-olah kita turun, tetapi kemudian ada banyak di bawahnya yang tidak bisa kita prediksi, sehingga kita berharap masyarakat jangan menurunkan protokol kesehatan kita, dan juga harus tetap disiplin dengan menggunakan 5M, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, berpartisipasi, dan selalu mobilitas juga harus dikurangi kalau memang tidak penting, karena kita kondisinya masih belum begitu baru zona oranye gitu ya. Begitulah. Kita sih berharap one day kalau sudah ini herd imun juga sudah terbentuk ya, karena vaksin juga lagi jalan sekarang, ini akan jadi bisa lebih baik lagi gitu ya, karena kan satu catatan saya sebagai tim koordinator tim gugus tugas COVID itu kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya itu meningkat. Kesadaran meningkat ya. Jadi ini saya hari ini udah belum ya? Vaksin belum gitu sudah ya? Antigen belum ya? Kemudian vaksin juga. Nah ini kan catatan-catatan ini kan menambah rasa optimisme kita, walaupun kita tengok dalam kondisi di lapangan di vaksin kita perlu penataan lagi supaya jangan sampai terjadi yang seperti yang kemarin-kemarin. Kita juga akan membahas tentang target dari herd immunity yang akan
dicanangkan oleh tim ahli Satgas COVID-19, tapi juga dari Mbak Ika sendiri seperti apa melihat upaya dari pemerintah kemudian juga masyarakat saat ini dalam COVID-19 ini, seperti apa Mbak? Ya kalau saya melihat sih upaya dari pemerintah saat ini memang pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin gitu ya. Itu secara aturan, tapi kadang memang beberapa fakta di lapangan itu masih kadang miss. Prakteknya. Ya, kadang miss gitu kan. Misalkan aturan dari Menteri Dalam Negeri memang ada beberapa item, misalkan dilarang untuk menggelar resepsi pernikahan gitu, kondangan. Tapi fakta di lapangan ternyata masih banyak itu ya. gitu kan. Ini ada beberapa daerah nih, mohon izin misalnya di kilometer 12 itu teman saya pernah menghadiri resepsi yang kita sudah tahu bahwa prokesnya kan harus ketat gitu kan. Memang gitu ya. Pihak negara kan sudah menyediakan prokes yang ketat. Tapi faktanya ketika di sana hampir 50% tamu yang hadir itu melepas maskernya ketika berada di tempat masing-masing. Mungkin edukasi gitu juga kurang juga gitu ya. Edukasi. Nah itu tadi jadi gini loh. Untuk mengatasi pandemi ini tidak bisa dari satu golongan saja. Mohon maaf tidak dari pemerintah aja gitu kan. Tapi dari semua golongan itu seharusnya berkolaborasi, bersinergi gitu kan. Terus juga harus mempunyai kesadaran kolektif gitu kan. Masing-masing golongan tuh harus mempunyai tugas dan tanggung jawabnya itu masing-masing kira apa sih gitu kan. Jadi dari pemerintah, dari masyarakat gitu kan, dari media juga gitu kan, dari pelaku usaha gitu kan, dari dinas kesehatannya juga. Jadi semua itu harus kolaborasi. Dari pemerintah bagaimana memfasilitasi gitu kan suatu aturan itu, di mana kebijakan itu juga mempunyai solusi dari masyarakat. Contoh, masyarakat bagaimana mereka patuh, ya kan, disiplin akan prokes gitu. Dari pelaku usaha, bagaimana pelaku usaha ini komitmen untuk mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu kan. Dari media juga, bagaimana media ini menyiarkan atau menulis suatu pemberitaan yang positif gitu. Jadi yang tidak kesannya menakut-nakuti terus gitu ya? Iya, yang mampu ibaratnya menggugah perasaan bahwa COVID ini yang benar-benar ada. Ini satu contoh ya. Kalau kita tahan sebentar Pak, ini ada telepon yang sudah masuk. Selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Dari Pak Adi di Mabang. Baik, Pak Adi, silakan Pak Adi dengan pertanyaannya Pak Adi. Mau nanya sama Bapak atau Ibu, Bu, katanya masuk mall harus divaksin. Cak mana yang penderita jantung yang nggak boleh divaksin dari keturunan? Ya. Gimana kalau pengen nak masuk mall? Atau masuk-masuk saja? Ya. Atau tidak? Sebabnya saya sudah vaksin, tapi tidak boleh katanya. Oke, baik. Bawa jantung bawaan itu. Baik. Sebabnya saya dari kecil. Ujinya kalau saya divaksin, nyawa saya taruhannya. Baik. Itu saja yang ngomong dokter sih. Nah, hasilnya itu. Oke, baik. Baik, terputus Pak Adi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada beberapa poin yang kita tangkap. Akhir-akhir ini fenomenanya adalah masuk mall harus vaksin. Sehingga berbondong-bondong untuk vaksin nih. Gimana Profesor Edward? Ya gini, itu kan salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa yang namanya peredaran, katakanlah masyarakat ini betul-betul sudah aware dengan kesehatannya. Artinya betul-betul mereka prepare, mau vaksin, mau segala macam. Tujuannya untuk itu sih sebenarnya, itu supaya kita bisa memastikan bahwa ada semacam satu pengkondisian dalam tanda kutip untuk supaya ini bisa kita aman dan nyaman gitu. Cuma nggak saklek untuk peraturan itu. Ya karena kan, tapi kan kalau untuk Sumatera Selatan kan saya pikir belum diberlakukan ya, karena memang kita masih menuju, kan vaksin kita kan masih relatif kurang nih. Iya, betul. Jadi harus kemudian divaksin dulu, tapi untuk sementara belum diberlakukan. Jadi Pak Adi itu terus saya mau jawab nih pertanyaan menarik karena orang yang sakit ada sakit tidak boleh divaksin. Ini ada salah satu infodemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya sebenarnya kan yang bisa menyatakan vaksin atau tidak divaksin itu kan ahlinya. Jadi jangan kita berasumsi sendiri. Betul. Nah, kan tentu kita bisa memberikan data-data kita kepada si vaksinator yang akan memberikan vaksin. Benar. Kita sampaikan saya punya penyakit begini karena
penyakit yang bisa dikendalikan itu kan sebenarnya bisa divaksin. Benar. Itu. Dengan catatan kalau semuanya tidak boleh divaksin harus dari resep Ya, dokter ya seperti harus itu ya ya. harus dari dokter lah yang menyatakan seperti Baik, itu. tenang saja Pak Adi, masih bisa masuk mall Pak Adi, aman. Sebelumnya kita sapa juga tentunya ada Dr. Ahmad Ridwan, pakar kebijakan kesehatan masyarakat. Dokter bisa mendengar suara saya, Dok? Ya, silakan. Baik, Dok. Apa kabar, Dok? Baik. Baik ya. Kita juga berbicara tentang zona oranye menuju zona hijau nih. Salah satunya adalah pakar kebijakan kesehatan masyarakat. Seperti apa kondisi Sumatera Selatan untuk kesehatannya sampai dengan saat ini, Dok, menurut Anda? Ya, baik. Terima kasih, Mas Dika. Sebelumnya saya menyapa Ketua Tim Ahli dulu, Prof. Edward. Selamat sore, Prof. Sore, Ando. Mbak Dike, selamat sore. Selamat sore, dokter. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai situasi COVID-19 di Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat dari pemetaan faktor risiko ini, semuanya sudah tidak ada lagi yang zona merah atau katakan yang risiko tinggi. Namun demikian kita perlu tetap waspada ya. Memang kita lihat dari beberapa indikator, kasus itu dari berapa kali kita melakukan PPKM itu ada penurunan kasusnya ya. Kemudian tempat tidur yang terpakai juga menurun. Dari tadinya 77% turun menjadi 34%. Yang sembuh juga meningkat. Dari 79 menjadi 85%. Namun kita harus lihat juga bahwa di dalam penanggulangan COVID ini ada masalah yang di hulu, ada masalah di hilir. Masalah yang di hulu ini yang sampai sekarang belum tuntas adalah angka testing kita masih sangat rendah. Jadi kalau kita lihat dari data pusat itu bahwa angka testing kita itu masih sekitar 1,2 per 1.000 per minggu. Kalau kita bandingkan di KI itu sudah 8 per 1.000 pemeriksaan testingnya ya. Demikian juga dengan angka positif rate kita. Positif rate kita itu tinggi, 46,63. Jadi dapat dikatakan, kalau dilihat data ini, dari 2 orang itu, ada 1 di antara 2 orang itu yang positif. Nah ini cukup besar adanya masalahnya. Kemudian yang kedua juga kita lihat dari angka case fatality rate, atau angka kematian. Karena kematian dibagi jumlah kasus. Angka kematian kita meningkat 4,84% dibandingkan minggu yang lalu. Nah ini yang kemudian kontak erat kita, angka tracing ya, angka tracing kontak erat ini yang harusnya target kita itu 15 per 1. Kalau ada satu kasus konfirmasi, maka yang ditargetkan idealnya kalau menurut WHO itu 30, tapi kita targetkan 15. Itu pun tidak tercapai, hanya 4. Satu kasus hanya 4 yang bisa kita tracing atau kita lacak. Nah, hal-hal ini kalau kita lihat dari respon ini masih kurang menggembirakan. Oleh karena itu kita jangan melihat bahwa ini masih sudah kita anggap bahwa ke depan ini akan saya belum optimis mengatakan akan bisa ke arah hijau ini. Karena sekarang ini kelihatan bahwa angka testing kita masih rendah, kemudian angka tracing kita juga masih rendah. Oke. Ini kan Mas Dika ya. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Profesor Edward seperti apa? Untuk menuju level hijau ini dibutuhkan beberapa tahapan, salah satunya tahapan-tahapan yang mungkin belum terisi penuh dikatakan oleh dokter tadi. Dokter Ridwan itu salah satu tim dari ahli gugus tugas COVID. Jadi sebenarnya kita sumbernya sama, bahasanya sama, dan memang seperti itulah kenyataannya. Jadi kita sih berharap ke depan ini memang peningkatan 3T itu terus-terusan kita jalankan. Sehingga nanti dengan kondisi yang demikian kita bisa pastikan bahwa di satu area, di satu kondisi itu kita memang tahu bahwa ini betul-betul masyarakatnya katakanlah tidak terpapar gitu ya. Karena sepanjang memang kondisinya ini masih kurang, trackingnya ini kurang, kita kan ibarat tadi fenomena gunung es tadi, seolah-olah kita sudah oke, sudah baik, ini sudah menuju green area, ternyata tiba-tiba masih ada ledakan-ledakan di bawah sana. Memang kita ini kan ya Kando Ridwan kan berdamai
dengan COVID, berdampingan. Tetapi ada satu hal yang harus kita waspadai supaya kondisi ini jangan sampai jadi semacam satu ledakan yang kemudian membawa kondisi yang tidak kita harapkan. Karena kan jujur kita ini masalah disiplin ini kan masih kurang. Euforianya terlalu kenceng, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang, oh ini udah banyak yang orange nih, wah aman nih kalau gitu. Nah, tidak seperti itu. Nah, terus, oh ini kita sudah kuning, berarti kita boleh melakukan apa saja. Oh, sudah buka masker. Tuh di luar negeri juga sudah buka masker. Ya, mereka mungkin sudah mencapai level tertentu untuk herd imun. Jadi ini satu indikasi yang menyatakan bahwa kita cukup bergembira lah dengan kondisi yang sekarang. Tetapi ingat, kondisi ini bisa berubah-ubah. Tergantung bagaimana kita menyikapinya sekarang. Oke, baik. Kalau dari Mbak Ika sendiri seperti apa, Mbak? Melihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di masa pandemi ini, mulai dari PPKM, level sekian sampai level sekian, seperti itu. Kalau dari segi Mbak Ika sendiri memandangnya seperti apa? Apakah kita harus berdampingan dengan COVID-19 ini atau seperti apa? Begini, Mas Dika, kalau saya lihat ini memang ada perbaikan ya, Prof, dari zona merah ke zona orange, dan kita berharap itu zona hijau. Nah, dengan adanya perbaikan itu, tidak serta-merta masyarakat ini harus euforia gitu, meraih kemenangan gitu kan. Karena selama ini dengernya zona merah terus, Mbak. Iya, gitu zona merah ya. itu kan, wah bebas nih kan. Besok bisa ketemu lagi nih, nongkrong sama teman-teman gitu kan, wah bebas masker gitu kan, bisa buka masker gitu kan, dengan tidak melaksanakan prokes yang sebelumnya mereka laksanakan. Nah itu kita tidak tahu ya, Prof, sampai kapan COVID ini akan berakhir, ya kan? Karena sementara untuk di Kota Palembang sendiri, kalau tidak salah vaksin saja baru 20-30%. Sementara syarat untuk herd immunity itu kan 80%. Ini artinya masih jauh gitu kan? Targetnya kan masih jauh gitu. Nah, begitulah juga ini tugas pemerintah harus segera kejar target gitu kan, maksimal. Nah begitu juga dengan masyarakatnya gitu kan, harus sadar diri, harus mempunyai kesadaran untuk melakukan vaksin. Jadi gini loh Mas ya, memang kalau saya lihat permasalahan COVID ini juga sebagai suatu persoalan sosial. Masih banyak yang tidak percaya akan COVID gitu kan. Itu di tahun kemarin 2020 di Jakarta saja 30% masyarakat tuh saya nggak mungkin tuh kena COVID gitu. Apalagi di masyarakat daerah. Saya rasa itu lebih dari 30%. Karena tingkat informasi dan pendidikan mungkin itu tadi. Gitu ya. Nah itu bahkan nih beberapa hari yang lalu saya sempat berbincang sama teman saya nanya, kamu udah vaksin belum? Dia bilang belum, gitu kan. Loh kok belum? Vaksin kan penting ini gitu. Tapi saya sudah tahu, dia sudah tahu informasi pengetahuan tentang vaksin, tapi dia tidak boleh sama suaminya. Karena kata suaminya vaksin itu tidak halal katanya kan. Loh kok bisa bilang gitu? Ya dia kan ikut pengajian. Itu bukan mengalahkan pengajiannya, tapi tokoh yang menyampaikan gitu kan. Tokoh yang menyampaikan, dia bilang katanya vaksin itu, jadi jemaah otomatis tidak vaksin gitu. Itu enggak salah akan pengajian atau enggak, tapi tokoh yang menyampaikan. Kita juga akan membahas juga Mbak ini masalah strategi seperti itu, seperti apa strategi dan juga mungkin permasalahan sosial yang ada di masyarakat di masa pandemi ini. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tentunya kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya, masih dengan tema kami pada sore hari ini yaitu zona oranye menuju hijau. Dan juga kami kembali mengingatkan untuk pemirsa di rumah bisa bergabung bersama kami di 0711 311 454 bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan, masih bersama dengan Profesor Edward Juliarta dan juga Mbak Ike Suharjo, serta juga melalui via Zoom ada Dr. Ahmad Ridwan. Sebelum kita bahas lagi nih strategi untuk menuju zona hijau yang akan dilakukan oleh Sumatera Selatan, saya juga akan meminta tanggapan terlebih dahulu tentunya dari Dr. Ahmad Ridwan selaku pakar kebijakan kesehatan masyarakat. Seperti apa, Dok? Anda melihatnya strategi untuk menuju zona hijau ini? Jadi kita mengadopsi saja strategi yang telah disusun oleh WHO. Sudah ada ditetapkan oleh WHO itu sebenarnya ada 7 tujuan yang harus kita capai, harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita harus memutus rantai penularan ini. Ya, yang kedua adalah mencegah paparan daripada pasien tadi. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya misinformasi atau infodemik sekarang istilahnya. Yang keempat adalah kita harus melindungi kelompok-kelompok rawan ini.
baik ibu hamil, anak-anak, dan usia lanjut ya. Kemudian adalah kita harus mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Yang keenam adalah kita harus meningkatkan akses terhadap logistik ini, baik alat pelindung diri, antigen untuk tes, obat-obatan, kemudian reagen dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting ya, yang ketujuhnya adalah harus ada sinkronisasi antara kabupaten dengan provinsi. Yeah, that's the point. Karena itu harus ada perencanaan yang terpadu, rencana operasional terpadu. That's the point. Harus ada koordinasi itu antara Satgas provinsi dengan kabupaten kota. Apakah 2 minggu 1 kali atau bagaimana ya? Sampai ke tingkat kelurahan. Jadi Satgas sampai ke kelurahan itu harus dilibatkan. Ya, mereka yang langsung melibat masyarakat dari kelurahan, kecamatan, berjenjang, kabupaten kota, provinsi. Lalu yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah monitoring, evaluasinya sendiri harus dilakukan secara ketat. Nah, untuk itu sebenarnya sudah dijalankan oleh pemerintah kita ya, untuk mengurangi terjadinya penularan, yaitu dengan yang tadi namanya kita harus mendeteksi, tes. Mereka yang terpapar itu yang kita harus testing. Kita harus cari kontak eratnya. Jadi artinya kita harus orang-orang yang tertular ini harus kita cari mereka sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Nah, testing ini yang menjadi pokok, itu sesuai dengan anjuran Bapak Presiden ya. Testing tracing ini harus kita tingkatkan. Lalu untuk mencegah paparan itu dengan 5M nih sekarang yang tadi sampaikan oleh Mbak Ike. Masalah perilaku ini betul-betul menjadi masalah. Apalagi kalau kita melihat bahwa pandemi ini tidak cukup, kayaknya menurut Menteri Kesehatan juga saya setuju bahwa tidak akan selesai dalam tahun 2 tahun ini. Masih akan berlanjut ya. Oke. Kita ingat flu Spanyol dulu. Flu Spanyol itu tahun 1918 tuh. H1N1. Itu sampai sekarang masih ada virusnya itu. Nah, artinya bahwa virus ini memang harus kita istilahnya tadi berdampingan, kata Prof. Edward tadi. Betul, kita harus berdampingan. Oke, baik. Ada beberapa poin ya, Dr. Ridwan, yang disampaikan tadi kurang lebih 7 poin. Tapi yang saya garis bawahi adalah komunikasi antara kabupaten dan juga provinsi seperti itu. Ini memang seperti apa komunikasi yang terjadi saat ini? Kalau kita bicara tentang kebijakan, sedikit kita berteori sedikit. Kebijakan itu kalau kita mau elaborate, itu kan bisa saja kita lihat kalau ada 4 poin di sana. Yang pertama adalah birokrasi. Birokrasi ini memegang peranan penting untuk menginfluence bagaimana kemudian hal-hal yang memang selama ini belum dijalankan atau sudah dijalankan, monep tadi. Kemudian yang kedua, sumber daya, resources baik dalam hal ini masalah keuangan ataupun sumber daya manusianya. Sehingga ini juga menjadi hal yang sangat penting ketika kita mau melaksanakan apapun itu, program kebijakan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah komunikasi. Tadi disampaikan, komunikasi, informasi, edukasi di masyarakat. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting, disposisi. Disposisi ini siapa? Stakeholder, masyarakat, pemerintah, swasta, atau pentahelik lah. Itu harus berkolaborasi dari disampaikan. Karena kalau dia bisa ini bisa berkolaborasi, bisa jalan. Karena sikap ini kadang-kadang terinfluence. Kita angkat sebentar. Ya, silakan. Prof, ini ada telepon yang sudah masuk. Baik, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore Pak. Dengan siapa di mana Pak? Halo. Halo. Saya mendengar suara saya Pak. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, mungkin bisa dicek kembali jaringannya Pak. Halo, Pak. Bisa dimonitor di layar kaca TVRI Sumatera Selatan Pak. Halo. Baik, namanya terputus ini. Karena mungkin kendala sinyal, silakan dicek kembali dan juga hubungi kami kembali. Tadi terkait dengan beberapa strategi yang Prof mungkin bisa dilanjutkan, Prof. Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Gubernur, Bapak Haji Manderu, Pak Haji Muhammad Yahya sudah membentuk Satgas untuk penanganan COVID ini. Di antara Satgas itu ada yang namanya tim ahli. Tim ahli itu sendiri dari berbagai latar belakang. Ada dari hukum, ada dari psikologi, ada dari sosiologi, ada dari kebijakan publik. Total ada berapa tim ahli?
23 orang, berarti merangkum semua Iya, itu ya, perekonomian, iya, sosial, iya, dan lain sebagainya iya. ya? Epidemiologi, Kesmas ya, kesehatan masyarakat, semua ada. Nah ini sebenarnya memberikan kayak semacam ya inilah ya rekomendasi kepada pemerintah mau seperti apa kita ke depan menghadapi COVID ini. Tapi saya bilang tadi kalau ini tetap kita berikan rekomendasi sementara di tataran bawah itu sendiri belum seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga sepertinya kayak not worth it ya, nggak worth it gitu. Kenapa? Karena tadi orang punya paradigma yang berbeda. Menghadapi pandemik ini kita harus punya frame Satu yang visi sama, seperti satu ini. visi, satu paradigma yang sama tentang bagaimana situasi kondisi pandemik di Sumatera Selatan ini. Sehingga bisa menuntaskan itu Betul gitu ya. sekali. Baik, ada kembali yang sudah bergabung. Selamat sore. Selamat sore Pak. Dengan siapa di mana Pak? Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo Pak. Selamat sore Mas Dika. Iya Pak, silakan Pak dengan pertanyaannya. Saya dari Bayu. Silakan Pak Bayu dengan pertanyaannya. Halo Pak, silakan dengan pertanyaannya tadi Pak. menanggapi pernyataan dari Pak Ridwan ya tadi ya. Iya. Iya Pak. Halo. Halo. Nah itu kan Pak Ridwan kan menyatakan bahwa ketika sudah ada terpapar pasien COVID, kita harus mencari kontak erat. Informasinya juga Puskesmas juga mencari 10 orang kontak erat, tapi itu tidak terjadi. Seperti di keluarga kami pernah terpapar, yang ditanya cuman adakah yang bergejala. Ya. Nah, kalau yang bergejala baru mereka swab. Kalau tidak bergejala ya mereka cuma bertanya-tanya saja, tidak melakukan swab antigen ataupun swab rapid yang dilakukan itu oleh pihak Puskesmas ataupun pemerintah daerah. Itu bagaimana kira-kira itu penerapannya itu Mas Dika? Tolong tanggapannya. Oke, baik. Ini penerapannya seperti apa nih? Saya kembali lagi ke Profesor, nanti saya juga ke Pak Ika ini. Seperti apa, Pak? Kalau kita sih sebenarnya begini, kalau sudah misalkan ada yang terpapar, memang yang kita jadikan istilahnya itu untuk tracking ya, tracking gitu ya. Tracking itu kita harus lihat siapa saja sudah kontak. Nah, biasanya ini saya nggak tahu nih penjabaran di lapangan seperti apa, tetapi kita menganggap yang sudah kontak erat itu harusnya di antigen, paling tidak di antigen. Nah, kalau kemudian bergejala, maka yang bergejala itu kan kemudian harus kita lihat dulu. Mungkin langsung misalkan bergejala seperti apa. Kalau berat ya mungkin kita harus atau gimana. Apa ini sudah diinstruksikan ke lapangan, bagian lapangan seperti Saya itu? pikir sudah, dan ini itu hal yang memang harus dilakukan. Harus dilakukan. sebenarnya. Karena kita Iya. juga mendapat laporan dari Iya, masyarakat iya, bahwasanya iya, itu iya. belum dilakukan nih. Mungkin Iya, komunikasinya iya. atau seperti Mungkin apa, saya Bro? bilang koordinasi komunikasi. Mungkin Dr. Ridwan nanti bisa jawab seperti apa teknisnya itu. Cuman yang jelas kalau misalkan terpapar, kita kan pernah kan di kantor misalnya, di kantor itu ada satu yang kena ya. Itu kita Wajib. antigenkan semua gitu. Betul, betul. Di tempat saya, di kompleks saya pada waktu itu ada yang terpapar 2 orang. Itu satpam, tukang kebunnya, itu kita antigen semua. Antigen. Harusnya seperti itu ya, informasinya harusnya perintah dari atas seperti itu ke bawah. Cuman di lapangan kadang-kadang laporan dari masyarakat belum dijalankan seperti itu, Prof ya. Kalau kita lihat dari Iya. ada beberapa nih yang belum dijalankan. Saya ke Mbak Ika dulu terlebih dulu. Ini seperti apa Anda melihat di masa pandemi ini? Kita berbicara tentang masalah kesehatan dan juga ekonomi, Mbak. Ada 2 faktor di sini, Mbak, yang tentunya nggak bisa disepelekan gitu loh. Bagaimana Mbak Ika? Kita melihat dari satu sisi kita juga harus menjaga kesehatan, harus mengikuti peraturan pemerintah. Dari segi ekonomi juga seperti apa, Mbak? Mana ya, kalau saya memang di masa pandemi ini urusan ekonomi juga penting, karena kita ini menghadapi krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Nah, solusinya ya memang kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu Diutamakan gitu kan, gitu ya. diutamakan gitu kan, barulah nanti ekonomi akan pulih kembali. Nah, kembali lagi, ayolah bersama-sama kita bekerja sama untuk melawan COVID-19. Gini Mas Dika, kalau dulu kita melawan penjajah. Betul. Nah, kalau sekarang ini ayolah bersatu padu tanpa melihat agama, suku, ras, pekerjaan atau apapun, ya kan? Kita melawan COVID-19. Itu yang pertama. Betul. Nah, bagaimana agar semua ini kita semua bisa lepas gitu kan? Nah, kalau saya cermati misalkan dari masyarakat, kita melihat perilaku bagaimana masyarakat bisa mematuhi secara disiplin untuk mematuhi prokes yang ada walaupun sudah vaksin,
ya kan, belum tentu bisa bebas. Kita juga bisa tetap kena walaupun vaksin. Contoh saya, gitu kan. Nah, perilaku tadi kita harus mengubah perilaku ini, Mas Dika. Ada 2 hal bagaimana masyarakat bisa mengubah perilaku agar mereka bisa lebih sadar, lebih aware gitu terhadap COVID. Pertama dari pengetahuan. Mereka tahu dong informasi tentang apa itu COVID-19, bagaimana dampaknya gitu kan, bagaimana penularannya, oke mereka tahu. Kedua juga dari attitude. Attitude atau tingkah laku ini akan tercipta jika pengetahuan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat tersebut gitu kan. Nah, masyarakat ini setidaknya tahu fakta-fakta di depan mereka itu apa gitu. Fakta ketika keluarga sudah terinfeksi. Nah, fakta misalnya ketika keluarga sudah ada yang meninggal. Fakta memang ya itu setelah mereka sudah melihat fakta yang ada, barulah mereka itu akan sadar gitu untuk melakukannya gitu. Jadi harus ada bukti terlebih dahulu seperti itu. Nah, tapi kan kita nggak mau pengen seperti itu kan, kembali lagi betul, kan. betul. Nah, kalau kita membandingkan dengan negara Jepang kan budaya kan disiplin. Nah, kalau Indonesia kan masyarakat masih agak-agak abai begitu kan. Betul. Tapi, nah saya amatin juga strategi komunikasi yang saat ini mungkin kurang dinamis ya, Mas Dika. Antara ya. siapa tuh kurang dinamis? Kurang ini? dinamis mungkin ya. Nah, kalau dari pemerintah kan ya 3M. Betul. Patuhi itu kan, menggunakan masker, menjaga jarak gitu kan, mencuci tangan gitu kan. Udah tahu kok informasinya itu. Nah, tapi pertanyaannya gitu kan, sampai gitu. Tapi mau nggak ngelakuinnya gitu. Nah, solusinya agar mereka mau melakukan, gunakanlah satu strategi komunikasi yang efektif gitu. Yang efektif kita akan lihat berbagai macam karakter dari masyarakat gitu kan. Untuk masuk ke masyarakat ini kita harus melibatkan siapa nih yang biar bikin mereka tuh percaya gitu kan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk masyarakat, untuk milenial. Kita harus menggunakan siapa nih untuk mempengaruhi agar mereka mau melakukan gitu kan, menggunakan prokes yang ketat. Oh, selebgram, influencer, misalnya Karin kayak gitu kan. Nah, jadi ya itu tokoh-tokoh yang mereka kagumi, tokoh-tokoh yang mereka percaya gitu loh. Baik, Untuk intinya, sebagai salah satu strategi komunikasi menyampaikan kepada masyarakat agar mereka ini mau melakukan. Itu dari strategi komunikasi. Intinya komunikasi yang harus dijalankan dinamis. Komunikasi seperti itu. dinamis, yang Betul. Saya ke Dr. Ridwan terlebih dahulu. Baik. Mbak Ika, bagaimana Dr. Ridwan? Ada laporan dari bawah yang masalah tracking tadi seperti apa, Dr. Ridwan? Anda menanggapinya? Baik, terima kasih, Mas Dika. Jadi memang kalau kita lihat sudah ada keputusan Menteri Kesehatan dari secara nasional bahwa harus dilakukan tracing, setiap satu kasus konfirmasi harus dilakukan pelacakan, kemudian semua yang di kontak erat itu, yang tadi dikatakan minimal 15 itu harus dilakukan testing antigen sekarang ini kan. Kalau dulu kan semua harus PCR, sekarang tidak harus PCR. Dengan antigen sudah bisa untuk diagnosis kita. Namun memang kenyataan di lapangan barangkali ada kendala. Kita lihat bahwa puskesmas ini sekarang ini kan SDM terbatas ya. SDM yang terbatas, ditambah lagi kegiatan vaksinasi mungkin barangkali. Nah, namun demikian ini suatu masukan, jadi masukan dari masyarakat perlu disampaikan kepada Dinas Kesehatan setempat ya. Kalau ini mungkin kalau di Kota Palembang dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang, atau langsung ke puskesmas ya. Baik. Nah, kita beruntung Kota Palembang ini sekarang sudah ada relawan yang selain daripada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, juga kader, juga dari puskesmas. Ya. Jadi mungkin karena banyaknya kegiatan tadi sehingga semua yang harus di tracing tadi tidak lakukan tes. Nah ini satu masukan yang bagus ya, Mas Dika ya, yang tadi perlu disampaikan kepada puskesmas atau langsung ke Dinas Kesehatan. Betul. Lakukan tes antigen ini. Baik. Ini bagus itu pertanyaannya. Oke, baik. Kita akan juga melihat seperti apa tentunya pantauan dari ahli Satgas COVID-19 Sumatera Selatan terhadap teman-teman kita yang ada di lapangan, seperti itu perintahnya seperti apa, komunikasinya jalan atau tidak. Dan juga pemirsa, jadi tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya, masih dengan tema kami yaitu zona oranye menuju zona hijau. Dan juga kami mengundang Anda untuk yang ada di rumah untuk dialog interaktif bersama kami di 0711 311 454, masih dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan, 1 lewat atau juga via Zoom, dan 2 sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Langsung ada nih Pak, telepon masuk. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, Mas Sore. Dika. Ya, sore. Saya Bu Ruli di Pelaju. Ya, baik Ibu Ruri, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Iya, makasih. Assalamualaikum, Bapak Dr. Waalaikumsalam. Ridwan dan Ibu Ica, Bu Ika. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan juga kalau saya sebagai dari masyarakat, tolong kalau bisa tuh antigen sama PCR itu coba dibebaskan, tidak dikenakan biaya. Kalaupun harus dikenakan biaya, semurah mungkin. Kalau 500 itu masih mahal Pak untuk warga yang tidak mampu. Tapi kalau 100.000 mungkin terjangkau. Nah, untuk yang BLT sama bansos itu lebih bagus sementara kita sedang COVID, tidak usah diadakan. Bantukan saja dananya untuk antigen sama PCR. Dan untuk pengusaha-pengusaha yang merasa mampu, yang mau membantu, nah bantulah seperti dana untuk oksigen, untuk vitamin. Nah itulah saya rasa untuk mencegah supaya COVID cepat selesai. Baik. Nah kalau untuk nasi kotak itu nggak perlu lah saya pikir. Lebih bagus dananya alihkan ke sana gitu. Nah itu saja himbauan saya. Baik. Oh ya ini juga satu lagi. Seperti dari Puskes coba banyak-banyak membagikan brosur untuk ke masyarakat supaya brosur masyarakat Media itu edukasi. bagi lansia yang untuk takut divaksin agar bisa membaca, agar mengerti. Karena kalau mau kumpul mungkin dilarang kita berkerumun. Jadi bagikan itu brosur-brosur ke masyarakat. Apa selama ini Itu belum saja ada Ibu himbauan Ruri saya. Terima brosurnya kasih, Bu? Bapak Dokter maupun Ibu Dokter. Baik. Saya juga Assalamualaikum. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tentunya saya ke Mbak Ika terlebih dahulu. Setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Ruri tadi? Setuju. Setuju gitu Iya, ya? kalau kita nih sebagai masyarakat ketika melihat kebijakan semuanya harus PCR gitu kan, semua harus swab antigen dengan biaya yang begitu gitu kan, Tinggi gitu. tinggi Di masa gitu kan. pandemi Di juga. masa pandemi lagi, aduh makan aja udah susah Mas. Berat banget ya? Berat banget Mas. Itu di sekitar saya tuh PHK tuh di mana-mana. Teman saya, saudara saya gitu. Kita nggak bisa berbuat karena kita juga merasakan di posisi seperti itu begitu kan. Maksudnya ya susah gitu kan. Bisnis juga terhambat gitu kan karena anggaran lebih mengutamakan untuk COVID gitu. Itu pertama. Memang saya setuju sekali dengan Ibu agar ada pemangkasan. Kalau misalkan alasan misalkan ya APBD-nya kurang gitu kan. APBN kita kurang gitu kan. Nah, tapi balik lagi konsep bahwasanya kembalilah kita harus menumbuhkan jiwa gotong royong. Nih Mas, gotong royong. Kita ingat di masa lalu bahwa gotong royong ini bisa bersama-sama membawa negara kita ini merdeka. Nah, bagaimana kalau nilai gotong royong ini ditumbuhkan lagi loh di masa pandemi ini gitu. Oke lah, Jepang punya budaya disiplin yang tinggi, China punya budaya disiplin yang tinggi. Kita juga punya loh gotong royong. Nah, dengan ada gotong royong tadi saya bilang tolong menolong Mas Dika. Betul. Tolong menolong, semua orang itu harus sadar gitu akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Contoh misalkan kayak tadi pengusaha yang ada apa salahnya untuk bantu-bantu untuk menyediakan misalkan swab gratis atau PCR gratis gitu kan. Dari pemerintah juga harus memperhatikan kembali untuk benar-benar mengevaluasi kebijakan seperti PCR yang Artinya itu juga bisa masuk ke dalam strategi untuk masuk ke zona hijau tadi. Ya, seperti itu salah satu strateginya. Yang saya garis bawahi adalah biaya PCR dan juga antigen. Ya, Ini seperti apa, Prof? Jadi saya mau sampaikan untuk kegiatan tracing dan tracking itu kita bebaskan antigen dan PCR itu. Nah, yang mungkin dimaksud oleh Bu Ruli itu adalah yang di luar daripada itu, artinya mandiri, antigen mandiri dan
PCR mandiri. Betul. Kan kemarin sudah ada ketentuan juga dari pemerintah pusat kan, Pak Presiden langsung menyampaikan itu. Tapi ini bagus, ini 500.000 itu, Dok. Ya, ini masukan yang bagus, nanti ya tentu akan kita sampaikan lah. Seharusnya kan memang kalau bisa ya semurah-murahnya. Iya, betul. Karena memang juga ada hal yang memang harus kemudian diatensi terkait dengan masalah bahan untuk PCR itu. Baik. Jadi itu akan jadi kita. Dan saya juga menggarisbawahi terkait dengan masalah bansos segala macam itu. Nah, nanti itu juga akan coba kita berikan masukan kepada pimpinan kita mana yang lebih. Tapi jangan salah, kita juga sudah melakukan itu loh, yang untuk memperbanyak istilahnya antigen, kemudian pemberian vitamin segala macam. Cuman mungkin kontinuitasnya saja yang Baik, tinggal nanti disampaikan ke di atas seperti itu ya. Baik, saya ke dokter Dr. Ridwan, maaf. Dokter, bagaimana Dok Anda melihat ini biaya PCR dan antigen 500.000 per individu di tengah masa pandemi yang sangat sulit seperti ini, ekonomi yang sangat-sangat susah, bagaimana tanggapan Anda, Dok? Baik, terima kasih Mas Dika. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Prof. Edward tadi, sebetulnya kalau untuk yang dilakukan, sasaran kita adalah yang di tracing dan yang suspek. Itu tanggung jawab pemerintah. Semua digratiskan, disubsidi oleh pemerintah. Cuma yang bayar ini mereka yang ingin melakukan mandiri atau sukarela. Ya, jadi itu silakan ya. Jadi yang sukarela ingin dites bagaimana, apakah dia positif tidak, itu silakan. Tapi kalau untuk program pemerintah semuanya sudah gratis kan itu. Ya dulu tuh PCR maupun tes pada antigen ini. Ya. Berarti gratis untuk Semua yang OTG ya, Dok ya? Ya, yang tracing maksud saya. Ya, tracing, itu testing ya. Testing ya PCR dan antigen tadi ya. Nah, tracing pun sekarang ini sudah mulai pemerintah provinsi saya lihat sudah menganggarkan untuk, saya nggak tahu kabupaten kota, menganggarkan untuk biaya transport ataupun insentif daripada petugas tracer ini. Itu yang barangkali perlu diperbanyak menurut saya ya. Baik, kita juga akan bahas, Dr. Ridwan, kita juga akan bahas tentang vaksinasi, kemudian juga target vaksinasi seperti apa, kemudian juga antigen ini kenapa bisa mempunyai biaya yang cukup mahal gitu di tengah kondisi pandemi saat ini. Dan juga pemirsa ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, masih dengan tema kami, zona oranye menuju zona hijau. Masih bersama dengan juga dua narasumber kami yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Mbak Ike, kemudian juga ada Profesor Edward, dan juga yang bergabung via Zoom ada Dr. Ridwan. Kita udah di akhir acara nih. Nah, sebelumnya saya mau minta kesimpulannya deh, sedikit-sedikit dari Mbak Ike dulu, terlebih dahulu, bagaimana tanggapan Anda? Oke, kembali lagi saya tekankan, kita belum berakhir. COVID-19 ini adalah musuh kita bersama-sama gitu kan. Dan untuk menyelesaikan perlunya adanya sinergi, kolaborasi dan kesadaran kolektif masing-masing golongan. Jadi tidak bisa bergerak sendiri, pemerintah tidak bisa, harus ada juga masyarakat, harus juga ada media, harus juga ada pelaku masyarakat. Jadi bersama-samalah. Gitu Gotong royong. Gotong royong, tanamkan kembali nilai-nilai gotong royong. Betul. Ayo, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Gitu. Jadi kalau kemarin di masa lalu kita bisa keluar dari penjajah karena nilai-nilai kita ini, kita bangga loh akan nilai kita ini gitu kan. Kalau misalkan kita tidak punya nilai disiplin tinggi, kenapa enggak tumbuhkan gotong royong? Betul. Dengan ada gotong royong, saya rasa dengan lewat heart to heart, perasaan gitu kan, ada munculnya kebersamaan. Kita harus melawan ini gitu. Nah, timbullah dengan itu akan berubahlah perilaku semuanya. Sadar dan akan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Intinya adalah gotong royong menyelesaikan pandemi COVID-19 dan juga zona oranye menuju zona hijau. Dari Profesor Edward seperti apa? Kita harus menumbuh kembangkan nilai-nilai baik. B-nya itu berkolaborasi. Kita berkolaborasi dari hulu sampai hilir. Masyarakat pentahelik. Ini harus berkolaborasi, menangani musuh yang sama disampaikan Mbak Ika tadi, pandemi COVID-19. Kemudian yang B-nya A-nya itu antisipasi. Kita mengantisipasi dengan tadi 3T tadi. Kemudian lakukan 5M tadi. Ya kan? Kemudian I-nya ada inisiasi. Inisiasi ini siapa? Inisiasi atau inisiatif dari semua golongan yang tadi
bergotong royong tadi. Jadi bukan hanya tugas si A, si B, si C, tapi ini tugas semuanya. Masyarakat harus menemukan nilai disiplin. Harus, oh ya ini kita nih prokes ini bukan hambatan loh. Prokes ini adalah sesuatu yang harus kita taati supaya jangan terkena COVID. Hanya harus kreatif. Zaman pandemi harus kreatif. Nah, itulah supaya kita bisa bertahan dari pandemi. Baik. Kalau dari Profesor Edward adalah baik ya, seperti itu. Ya. Jadi tetap berkolaborasi, informasi juga tetap dijalankan, betul. edukasi juga tetap Ya, dijalankan. betul. Nah, kalau dari Dr. Ridwan seperti apa, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Mas Ika. Jadi, betul dari sisi hulu dan hilir ya, dan dari pemerintah serta masyarakat. Pemerintah harus memperkuat 3T tadi, 3 testing, tracing, dan treatment, termasuk isolasi, karantina. Masyarakatnya harus diperkuat dengan yang 3M atau sekarang sudah 5M ini ya. Oleh karena itu, dan termasuk juga 2 hal lagi yang perlu kita bahwa komunikasi risiko ini harus diperkuat lagi, dan pelaksanaan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi yang kita harapkan dapat mencegah ini ya, pandemi ini. Nah, untuk itu maka masih perlu penguatan lagi pada sistem kesehatan kita, mulai dari tingkat di desa sampai di tingkat provinsi khususnya kita Sumatera Selatan ini. Sistem kesehatan kita sudah bagus, bahkan sudah ada peraturan gubernur, sistem kesehatan daerah, ada upaya kesehatan kewilayahan, kesehatan perorangan, kesehatan masyarakat. 2021. Nah, kemudian libatkan masyarakat, salah satunya pemberdayaan masyarakat. Saya lihat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat ini belum banyak dilibatkan. Barangkali ini salah satu yang termasuk kader ya. Kemudian yang terakhir adalah harus ada perencanaan yang komprehensif. Bukan hanya misalnya tes 3T, 3M saja. Masih banyak lagi. Ada 11 pilar penanggulangan dalam pandemi ini. Ada 23 kegiatan yang harus dilakukan. Nah, ini barangkali itu harus diperkuat dengan secara komprehensif, dikoordinir oleh provinsi. Barangkali itu, Mbak Tika. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ridwan tentunya. Itu tadi, mudah-mudahan informasi kita pada sore hari ini juga bisa memberikan manfaat untuk pemirsa di rumah ya. Kemudian juga terima kasih Mbak Ika sudah bergabung di Studio TVRI Sumatera Selatan. Kemudian juga Profesor Edward, terima kasih sudah memberikan informasi ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita kerjakan bersama untuk menanggulangi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa mencapai herd immunity. Baik, sekali lagi terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda di Suara Sriwijaya bersama saya Dika Saputra. Akhirnya saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan